Sebab ketika mereka sedang melakukan itu, ada banyak sekali, ada jutaan muslim yang melihat itu dan merasa malu. Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Edison Senain dari kota Manado. Pada kesempatan ini saudara-saudaraku, saya akan menghadirkan pembahasan yang sangat menarik untuk kita saksikan bersama-sama. Namun sebelum saya lanjutkan, marilah kita ikuti bersama-sama cuplikan videonya berikut ini. Dibuat putusan aja, putusan bahwasannya gedung ini tidak digunakan lagi untuk kegiatan ibadah. Saya tetap istiqomah bersama Abang Deputi Kota Manas, membantu masyarakat mempercayakan kami untuk tidak masuk ke dalam memediasi tadi, betul? Karena tinggal dibuat putusan aja, putusan bahwasannya gedung ini tidak digunakan lagi untuk kegiatan ibadah. Jadi inilah permohonan kami kepada bapak-bapak musbida. Nah, itulah itu. Ya, jadi Pak Sekam, Tumut Batangan, Pak Kapolres, Polsek, saya pikir kalaupun pimpinan nggak hadir, kami pikir kalau udah ada sebuah putusan dari camat untuk tidak memberikan izin ataupun pelarang keras karena peristiwa yang besar ini yang mencoreng kota Binjai dari kereligiusannya, dari kedamaiannya. Sebab ketika mereka sedang melakukan itu, ada banyak sekali, ada jutaan muslim yang melihat itu dan merasa malu. Loh, kok agama saya kayak gini? Kok perilaku umat beragama yang seagama dengan saya kok seperti ini? Itu banyak yang seperti itu. Karena orang dengan naluri dan dengan nurani yang masih normal pasti akan terheran-heran, kan itu ada umat ya agama lain yang sedang beribadah kok digerebek gitu. Kenapa ceritanya bisa seperti itu? Kenapa ikut campur urusan agama orang gitu? Kenapa nggak sholat aja di masjidnya sendiri, malah serang ke gereja atau ke tempat yang dianggap sebagai tempat agama yang lain? Banyak sekali orang-orang yang muslim ketika melihat kejadian itu menjadi merasa malu, menjadi minder, dan bahkan banyak yang kemudian mempertanyakan agamanya sendiri. Saya kenal sama banyak orang yang dia itu murtad, yang mereka itu murtad, keluar dari agamanya. Ada yang menjadi ateis, ada yang menjadi Kristen, ada yang menjadi Hindu, ada yang menjadi Buddha dan sebagainya. Itu alasannya adalah apa? Karena melihat realitas kaum muslimin itu penuh dengan kekerasan, penuh dengan ancaman, penuh dengan intimidasi dan sebagainya yang seperti itu. Kita sudah saksikan dan dengar bersama-sama saudara-saudaraku pernyataan seorang tokoh Islam ini bahwa ada jutaan orang Islam merasa sangat malu dengan perbuatan-perbuatan saudara-saudaranya sendiri yang mempersekusi atau mengganggu ibadah agama lain. Memang benar saudara-saudaraku, di Indonesia ini tidak lagi bisa dipungkiri begitu banyak orang-orang yang sangat alergi dengan ibadah agama lain, sangat alergi dengan ibadah-ibadah terutama agama Kristen, saudara-saudaraku, karena agama Kristen adalah agama yang paling dibenci oleh mereka, dan saya juga tidak mengerti mengapa mereka membenci ibadah-ibadah Kristen. Dan itu aneh saudara-saudaraku, padahal kita di Indonesia ini sudah dijamin oleh konstitusi negara. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2.
Sekali lagi, dijamin oleh konstitusi. Ini harus ngerti. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Kejari, Kejati. Jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Ada segelintir umat-umat muslim, saudara-saudara tuh, dan ini tidak lagi bisa dipungkiri karena itu sering terjadi di Indonesia ini, saudara-saudaraku, sering terjadi mempersekusi umat-umat Kristen yang sedang beribadah. Bahkan ada pejabat yang turut serta, ya, turut serta kerjasama dengan mereka untuk mempersekusi umat-umat Kristen yang sedang beribadah atau melarang orang Kristen beribadah di tempat-tempat tertentu. Dan ini sangat disayangkan, sangat disayangkan. Pembukaan UUD 1945, ya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Segala bangsa berarti semua orang, saudara-saudara. Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan khusus pasal yang ke-29 ayat 2, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi tidak ada agama lain, ya, yang melakukan tindakan-tindakan melarang agama lain untuk beribadah atau untuk mendirikan tempat ibadah. Karena kita di Indonesia ini sudah dijamin oleh undang-undang dan hukum negara. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan kita jumpa lagi pada video-video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Amin.